Para ilmuwan yang tergabung di IPCC baru-baru ini mengeluarkan laporan yang meringkas apa saja solusi krisis iklim. Dan sebenarnya kita boleh optimis karena sebenarnya masih banyak yang bisa dilakukan. Tapi bisa pesimis karena belum dilakukan. Nah, ringkasannya ada di post sebelum ini. Yang menarik kalau misalnya lo klik postnya terus baca komen-komennya, banyak banget yang mempermasalahkan bagaimana aktivis lingkungan itu masih pakai minyak goreng, masih naik mobil, masih pakai listrik, segala macam, seolah-olah kita baru boleh protes kalau tidak mengeluarkan emisi sama sekali. Jadi logika mereka adalah kita baru boleh mengkritisi sebuah sistem yang rusak kalau kita tidak hidup di sistemnya, atau kalau kita bisa lebih sempurna dari semua orang yang hidup di sistem itu meskipun kita jelas-jelas hidup di sistem itu. Ini agak aneh di kepala gue karena ya kita masih bergantung pakai listrik yang berbasis batu bara dan naik mobil berbasis bensin karena kita tinggal di dalam sistem ini. This is exactly why kita mau ubah sistemnya supaya secara makro gitu, lewat kebijakan publik, lewat investasi yang dilakukan sektor swasta, semua transisi 6 hal yang tadi itu tercapai semuanya supaya kita ini bisa hidup dengan emisi yang rendah ya, karena sistemnya berubah. Makanya gue gak pernah percaya pada guilt tripping every single individual yang gue ketemuin terus nyalah-nyalahin mereka terhadap pilihan konsumsi atau apapun. Karena sebenarnya yang perlu didorong, yang aktivis-aktivis ini pada marahin dan perjuangkan, itu justru para pemimpin pemerintahan dan pemimpin bisnis di dunia yang keputusan-keputusannya akan mempengaruhi hajat hidup miliaran orang di dunia alias kita semua gitu. Karena investasi mereka kemana, kebijakan mereka seperti apa, itu ngaruh banget. Anyway, here's to hoping that ketika kita semua pensiun 30-40 tahun lagi, kita nggak harus deal dengan both back pain dan sekaligus permanent flooding outside of our home and permanent disasters